Oke anak-anak, kita bertemu lagi di tahun ajaran yang baru semester genap. Ya, pada semester genap ini kita akan membahas mengenai siklus akuntansi perusahaan dagang. Ya, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus tahu dulu apa itu pengertian perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatannya membeli, menyimpan, dan menjual barang dagangan tanpa melakukan proses produksi terlebih dahulu. Oke, kedua kita membahas mengenai karakteristik pada perusahaan dagang. Karakteristik pada perusahaan dagang antara lain, yang pertama, perusahaan dagang kegiatannya membeli, menyimpan, dan menjual barang dagangan. Yang kedua, karakteristik yang kedua adalah barang yang mau dijual tidak dilakukan proses produksi terlebih dahulu. Karakteristik yang ketiga adalah pendapatan perusahaan dagang diperoleh dari kegiatan penjualan barang dagang. Oke, yang ketiga, setelah kita mengetahui pengertian karakteristik perusahaan dagang, kemudian kita mempelajari contoh perusahaan dagang apa saja. Perusahaan dagang ada 3 jenis, yaitu perusahaan besar, perusahaan menengah, dan perusahaan kecil. Kalau yang besar berarti kegiatan dalam perusahaan dagang sudah besar. Contohnya apa? Agen, importer, eksporter. Yang kedua adalah perusahaan menengah. Perusahaan menengah itu adalah perusahaan yang membeli barang dari perusahaan besar kemudian menjualnya kepada para pengecer dalam jumlah yang sedang. Kemudian yang ketiga adalah perusahaan kecil. Perusahaan kecil adalah para pengecer yang menjual kembali barang dagangan kepada para konsumen secara langsung. Oke, setelah kita ketahui pengertian, karakteristik, dan contoh perusahaan dagang, sekarang kita belajar mengenai akun yang sering muncul pada perusahaan dagang. Oke, akun yang sering muncul pada perusahaan dagang pada umumnya sama dengan perusahaan jasa. Yang membedakannya adalah yang pertama ada akun penjualan. Ya, ada kegiatan penjualan. Apa maksudnya? Ya, pada perusahaan dagang itu ada kegiatan penjualan, yaitu menjual barang kepada para konsumen atau pembeli. Kemudian ada akun pembelian. Akun pembelian di sini berarti membeli barang dagang untuk dijual kembali, ingat, tanpa melakukan proses pengolahan produksi. Kemudian yang ketiga ada akun retur penjualan. Retur penjualan itu adalah penerimaan kembali barang yang sudah kita jual karena barang yang kita jual tersebut mengalami kerusakan atau salah pesan. Itu namanya retur penjualan. Kemudian ada namanya retur pembelian. Retur pembelian ini adalah pengembalian kembali barang yang sudah dibeli karena barang tersebut mengalami kerusakan atau salah pesan. Oke.